Bismillah ala kulli bidayat. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Semua salatu wassalamu ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumina yaradama ba'd. Qala al-muallif Dina dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah store bacaan sedari tadi malam. Ada lebih kurang 9 syarah kita baca ya dari Syekh bin Athaillah Al-Iskandarani ini. Pertama Imam Syarqawi, Imam Ar-Rondi, kemudian Imam Az-Zarruq, Imam Syekh Syarnubi, kemudian Syekh Ahmad Baros, Syekh As-Syahid Ramadan Al-Buti, dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang kesekian. Mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata man'aka ashhadaka qahrahu fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaik wa muqbilun biwujudi lutfihi alaik. Mata a'taka. Ini kita masih memperbincangkan mengenai ata dan mana di satu sisi dan syahadat di sisi lain atau musyahadah. Mata a'taka, manakala Allah menganugerahimu, memberimu, apakah itu pemberian duniawi maupun ukhrawi atau duniawian atau dinian ya. Sesungguhnya Allah itu ashadaka, Allah hendak menampakkan, memperkenalkan, mempersaksikanmu akan bir. Bir ini maknanya adalah derma bakti, kebaikan, cinta kasihnya. Sementara wamata mana'aka, manakala Allah menunda atau tidak memberimu, mencegahmu, pada saat yang sama Allah ashadaka qahrahu, hendak memperlihatkan qahrahu. Qahar ini salah satu maknanya qahrun adalah Allah hendak mendisiplinkan. Makanya kerap kali yang nampak bagi kita kesewenang-wenangan atau otoriter. Tetapi itu maunya mendisiplinkan. Ayo bangun pagi, ngaji, olahraga, itu memang tidak enak ya. Masih istighosah, masih hizbun nasor, masih baca Quran ya. Itu tujuannya mendisiplinkan. Setelah itu ngaji, setelah itu kerja. Sebahagian tidur ya. Tapi tujuannya adalah mendisiplinkan. Memang kata-kata disiplin ini yang paralel dengan kenikmatan kebahagiaan saja, kenikmatan takut kenikmatit karena disensor ya. Itu memang nampaknya tidak enak, sewenang-wenang, otoriter. Tetapi kalau bir itu nampak sekali bahwa Tuhan sedemikian moderat. Seolah-olah berkata iya saja, tetapi kalau qahr ini seolah-olah nampak kata tidaknya. Fawa fi kulli dzalik, masing-masing itu apakah man'un atau yang intinya adalah syahadah, yang intinya sebenarnya Allah memberi juga hanya dalam bentuk man'un, itu cara Allah muta'arrifun ilaik, cara Allah memperkenalkan diri. Itu perkenalan yang indah saya kira. Di satu sisi wa muqbilun biwujudi lutfihi alaik, atau di teks yang lain wujuh ya. Itu cara Allah menerima atau menjumpai, mendatangi kita dengan latif, dengan latifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata a'taka ayyuhal arif al-mutayaqqid, wahai orang yang arif, yang sadar, ashhadaka birrahu ay sifati birrihi, sifat-sifat birnya, dermanya. Jud ini dermawan, karom kemuliaan. Kalau memberi itu dengan cara memuliakan. Ihsan kebaikan dengan jernih budi, dengan kelembutan budi, wal ataf, dan penuh empati, serta yang lain-lain, ghairi dzalik ya. Sementara itu wa mata manaka ashhadaka qahrahu. Kalau Allah tidak memberi, menunda, yang maknanya memberi juga sebenarnya, itu Allah hendak menampakkan atau mempersaksikan kita semua, ini murid maksudnya, arif atau apa kita tadi itu, sifatahul qahriyah, sifat-sifat yang mana tujuannya adalah mendisiplinkan kita,
yang itu berkorelasi atau meniscayakan al-qahr wal ghalabah. Yang nampak adalah otoriter, mengungguli, mengalahkan, memaksa ya, kebesaran, izzah, istighna, kemuliaan serta keindependensinya ya, tidak butuh apapun. Wa fi kulli dzalik ay fi kiltal halatain, dalam ato dan mana itu cara Allah memperkenalkan diri. Muqbilun alaik wa muridun mink. Allah memang menerima kita, menghasrati kita. Tujuannya adalah anta arifahu, agar engkau atau kita mengenalnya. Baik, kita garis bawahi dulu kata syahadah. Kenapa kita tidak diajarkan asyhadu annallah wahid, tetapi kita diajarkan asyhadu alla ilaha illallah? Kalau Anda mau sampai pada kebenaran, kosongkan dulu ide-idemu, perspektif-perspektifmu. Syahadat itu loh ya, ini teman-teman sudah beberapa sudah dibaca, jadi saya coba sampaikan yang lain untuk hemat waktu ya. Kita tidak diajarkan asyhadu annallah wahid atau ahad ya, wahid. Tapi kita diajarkan asyhadu al la ilaha baru illallah. Kita diajarkan menegasikan dulu, nafi dulu, baru isbat, baru mengafirmasi. Yang sebenarnya bukan untuk Allah, untuk kita dan untuk sesama manusia. Kita bersaksi atau tidak secara lisan maupun secara akal, secara pengetahuan, itu tidak penting bagi Allah itu. Sebab kesaksian dengan ilmu jauh lebih tinggi daripada kesaksian dengan indera. Salah satunya lisan ya, ucapan. Saksi ahli, misalnya ada racun sianida. Waktu itu kan rame kasus itu dengan kopi itu ya. Itu saksi ahli tidak datang ke tempat ngopi, ke kafe itu. Tapi kesaksiannya sangat diperlukan. Dan itu menjadi bahan, menjadi dasar prinsip ya, acuan untuk hakim ini mengambil keputusan. Untuk ketok palu nanti ini dihukum atau dipidanakan atau ditahan atau dipenjara atau tidak, atau dinikahkan saja. Nah itu dia, dinikah tid ya. Ustadz Yani melatih huruf H itu, nakaha ankahtuka ya, melatih huruf H itu dengan sangat serius ya tadi itu. Bahkan apa tadi yang dia ucapkan oleh beliau itu apa ya, seorang hamba bahkan katanya memang melatih huruf H terus itu. Jadi kesaksian dengan ilmu lebih hebat daripada kesaksian dengan indera. Kesaksian dengan indera, orang dipotong kaki. Tapi menurut yang berilmu tidak, memang harus diselamatkan. Dayat kaki ke tengahnya potong. Buntut yang pendek itu loh kan menyerupai kaki kan. Karena bercabang-cabang, pecah-pecah ya. Kaki apa? Nah itu dia. Jempol. Nah iya. Jempol sahaja tadi itu. Itu tujuannya memang tidak datang di TKP, tapi kesaksiannya dibutuhkan. Itu kesaksian dengan ilmu, lebih hebat itu. Maka tidak cukup indera, harus dengan ilmu ya. Meskipun yang Allah mau kesaksian dengan hati kita. Kita tidak diajarkan untuk langsung Allah itu satu, tidak. Tapi kosongkan dulu. Ini cara para ilmuwan untuk sampai pada kebenaran, kosongkan dulu ide-idemu, perspektifmu, pengetahuan-pengetahuanmu. Baru nanti sampai kepada yang benar. Sebab kalau tidak, ya tanda kutip ya, Tuhan dengan T kecil ya nafsu, reputasi, popularitas, subscribers ya, followers. Atau yang menyembah Allah itu ala harfin, berdasarkan akun Shopee-nya, bukan akun Shopee, akun dua mobilnya. Nah itu dia, ala harfin pokoknya itu. Atau ngaji bersemangat karena mereka menyembah Tuhan ala harfin, berdasarkan satu harapan untuk dinikahkan dengan adiknya Nidom. Nah, itu dia. Jadi dikasih atok berupa adiknya Nidom, atau mana tidak dapat adiknya Nidom, cepat kembali ke pondok saja. Yang kolibung ala wajih yang tadi itu loh. Nah yang penting adalah, apa Heri? Yang penting adalah menikah ya. Yang penting kenal Allah itu ya, menikah atau tidak nanti. Tapi kita langsung diajarkan la ilaha illallah. Perhatikan syahadat yang kedua, langsung pribadi itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tidak ada negasi dan afirmasi. Tapi pada yang pertama ini ada negasi dan afirmasi. Kosongkan dulu. Untuk sampai pada ilmu, untuk sampai pada kebenaran, kosongkan dulu. Begitu pula kalau Heri mau hijrah ke Bululawang, ya kan? Belum tentu rumahnya Nidom loh ya. Banyak, Bululawang itu kecamatan. Nah, nanti secara berkala supaya ada pemeriksaan apa tadi? Divan apa? Dokter kan ya. Jadi endok yang diputer-puter itu. Nah, dokter Divan. Jadi kata dokter endok ya. Jadi Divan al-Baydi ya, itu teloris. Nah, syahadat ini yang penting sebenarnya. Kalau kita menangkap poinnya bahwa itu kita syahadat kita kepada Allah, maka apakah atau apakah mana, maka ia tidak menjadi penting bagi kita, karena yang penting memandang Tuhan, cara Tuhan memperkenalkan diri kepada kita. Baik, saya teruskan sedikit syahadat ini. Syahadat ini sebenarnya dibutuhkan untuk kita dan untuk orang lain. Makanya biasanya ini Ustadz Yani ya, sebelum saya menikahkan orang, saya membimbingnya, mentalkinya untuk baca syahadat. Ada yang grogi. Itu berarti jarang bersyahadat, ya kan? Kita perhatikan rukun Islam dimulai dengan syahadat, ya kan? Allah juga kan ya? Iman. Nanti ihsan juga Allah juga itu. Jadi makanya kalau nyebut Islam itu pada prinsipnya ya Islam itu iman, Islam, iman dan ihsan. Satu kesatuan ya. Jadi kita tidak bisa memisahkan sama sekali. Begitu pula iman. Baik, sedikit lagi. Oleh karena itu, menehasikan, menafikan, menidakkan, ya, meniskalakan apapun selain Allah itu penting untuk kita sampai kepada Allah itu. Sebab tadinya kita sudah punya konsepsi, punya ide-ide, punya bacaan, punya pengaruh-pengaruh dari luar. Dan atau dari dalam yang bernama nafsu dan seterusnya. Kalau itu dihilangkan, kita akan sampai kepada syahadat yang benar. Baik, kemudian fa huwa fi kulli dzalika al-wahid. Fainal wahid minna, ya kita orang ini arada ya'rifahu ghairahu. Manakala iza arada, kalau kita ingin dikenal oleh orang lain, imma ya. Imma ayyun alaihi wa imma ayyu'aqibahu. Ada kalanya dengan cara memberi atau tidak memberi atau mendisiplinkan tadi itu. Memberlakukan satu ketetapan atau hukuman. Jadi ada kalanya boleh ketemu, ada kalanya tidak boleh ketemu. Tidak ketemu itu kan hukuman sebenarnya kan. Saya sedang dihukum untuk tidak ketemu siapapun ya. Fakulun minhuma sababun fi ma'rifati dzalik. Itu cara untuk mengenal. Jadi disapa atau tidak disapa, dipedulikan atau diabaikan, itu cara untuk dikenali. Ada ujar-ujar begini. Cara memperkenalkan diri itu kadang dengan mencintai dan atau membenci. Tapi kalau cinta jangan seperti para penyair, mencintai dengan cara membenci itu ya. Jasad kita satu, arwah kita satu, walau masing jauh, yang tertusuk padamu, berdarah padaku. Nah, kita teruskan saja, abaikan itu jahiliyah semua yang begitu-begitu itu. Sudah masa lalu lah gitu-gitu. Kemudian ya, kepada si Abdun atau kepada Wahid tadi. Wa bilum yujudul fi alaik li anna musyahadataka li sifati birrihi wa qahrihi lutfun azim. Di satu sisi dan ni'matun minhu di sisi lain. Baik, persaksian kita yang turun ke hati tadi itu kurang ya kalau indera saja, akal saja, ilmu saja, harus sampai ke hati. Sebab kapan ya kita ngaji? Oh, kemarin ngaji itu kita sampaikan siapa Maman menerima tantangan Tyson untuk tinju, Mike Tyson itu. Dia menolak katanya, bodoh, bukan bodoh, tidak terpelajar. Saya sih menghindari bulian-bulian sebenarnya, tapi memang terpengaruh keadaan di sini. Dia menolak tantangan Tyson itu, padahal peluang publisitasnya, popularitasnya, koran-koran, media-media online akan memberitakan. Jadi santri luhur menerima tantangan Tyson itu untuk tinju. Ada berapa ronde katanya, bukan berapa ronde, berapa detik ya. Jadi sekali pukul dia terlempar dari luar ring dan masuk beli tiket lagi nanti itu. Tetapi jangan remehkan kemampuan larinya Maman. Nah, dia bisa lari sebenarnya. Dan paling nampak diantara kan kayak promotornya Tyson ya, Don King ya. Kan sejenis Maman rambutnya itu. Jadi rambut dengan bulu
dengan pubis itu sulit dibedakan. Ini rambut atau rambut lain, gitu ya. Rambut atau rambutan. Nah itu. Maka rambutan itu tidak ada bahasa Inggrisnya ya, ya rambutan saja. Terima saja karena nanti peluangnya untuk terkenal itu sangat besar. Itu halus budi, bening budinya Tuhan yang sangat agung, dan itu nikmat yang istimewa dari Tuhan alaik. Oleh karena itu poinnya adalah yang bagi laka antashkurahu alaiha. Kita seharusnya mensyukuri antashkurahu, bersyukur engkau kepada Allah alaiha terhadap nikmatnya itu ya, pada nikmatnya. Baik, poinnya simpulannya adalah al-matlub, yang diminta dari ibadah dari hamba-hamba itu ayya'rifu, supaya mereka atau ibadah itu kita ini mengenal maulahum bima huwa alaihi minas sifat, terhadap segala apa yang ada pada Tuhan, yakni sifat-sifat luhurnya aliyah wal asmaul husna. Ini kemarin atau kapan juga saya pernah cerita, di asmaul husna itu tidak ada mutakallim. Ini pelajaran dari Tuhan untuk kita tidak menonjolkan diri, padahal kalamnya, firmannya itu istimewa. Allah berfirman hanya dengan redaksi kalimat yang paling mungkin kita pahami, meskipun ada ya huruf-huruf muqatta'ah itu tidak kita paham, qaf, hamim, ya ain sin qaf. Ada yang salah baca asaka katanya, ain sin qaf, kemudian kaf ha ya ain shad yang 5 huruf ya. Ya asako ya, dan alif lam ro ya tosin toha itu. Kalau yasin itu Nabi Muhammad, Pak. Ala yasin nabibillah katanya. Dalilnya, dalil sholawatan. Itu ada santri yang bilang begitu dulu. Belakangan beliau sudah jadi dosen ya, jadi istimewa lah. Yang menyembah Allah itu ala harfin, berada di tubir jurang ya. Kemudian padahal firman semua. Jadi kalau bertutur kata, kita seharusnya pelajarannya ya, yang paling mungkin dipahami orang lain, yang tidak membuat orang yang kita khitab atau objek atau orang yang lawan bicara kita itu tidak kesulitan memahami tutur kata kita. Jadi misalnya berkata begini, menolehlah kepadaku sekali saja, lalu kan ku kenang sepanjang usia. Ini orang sulit paham, tidak bisa tidur ya. Kan ada orang tidak bisa tidur gara-gara menerima puisi ya. Jadi puisi dibungkus plastik, nggak bisa tidur 3 hari. Kenapa? Karena di plastiknya sudah ada kentut selama 3 hari, dibungkus plastik lalu dibuka pelan-pelan. Maka pingsanlah ia oleh kentut dan puisinya. Karena tadi yang hakikat apa, makanan-makanan katanya ya. Ya kita ambil saripatinya. Tapi walhasil sebenarnya yang mahal itu memang gaya hidup ya. Jadi tidak usah gaya-gayaan. Itu kalau tujuannya kenyang ya bisa makan dimanapun ya. Kalau di kartun makan sandal juga itu bisa. Di kartun Tom and Jerry itu sesekali dia makan sandal itu. Kemudian tangannya begini-begini di meja karena beberapa triknya tidak isn't work ya, tidak berfungsi ya, tidak berguna. Kemudian la sabila lahum illa ma'rifatihi illa bi ta'arrufihi lahum wa ta'arrufu lahum innama yakunu bima yunziluhu bihim minan nawazil. Tidak ada opsi lain untuk mengenal Tuhan itu kecuali memang Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita, lahum pada ibad itu ya, pada kita ya. Dan cara Allah memperkenalkan diri itu yang sangat indah, sangat istimewa. Innama yakunu bima yanziluhu bihim minan nawazil. Ya sesekali dengan bencana-bencana, malapetaka, kemalangan hidup, itu cara Allah mencintai kita. Jadi kalau kita dikasih bencana, kita paling siap sebenarnya. Saya sering menyebutnya dengan proses pendewasaan diri. Kalau Anda membaca buku-buku saya yang sok-sok bijaksana, itu memang banyak mengadaptasi dari hikam ya kadang kita. Dan setiap ada orang meminta nasihat kepada kita, juga kita sampaikan hikam saja. Supaya dapat barokahnya, ya barokahnya wali lah itu. Tapi itu dianggap nasihat saya kadang itu. Tapi sering saya sebutkan, ini tidak. Kecuali kan ada penulis tidak jujur kan. Saya tidak mau sebut Fauzi, tapi dia mengambil pendapat orang dan tidak di... Makanya buku itu nggak laku, kualat ya sebenarnya. Sudahlah itu bukunya nggak berkualitas. Minal ahkam, aturan-aturan, regulasi-regulasi, undang-undang. Apakah sawaun kanal hukmu muwafiqan li tabi'ihim, sesuai ekspektasi ya. Dan itu bernama i'ta atau mukhalifan lahu, atau tidak sesuai dengan tobak tadi, lahu dengan tobak tadi itu. Di luar ekspektasi, unexpected ya. Dan itu mana? Kalau versi Dayat itu sesuai dengan imajinasinya. Imajinasi telur.
Imajinasi hormonal. Dayat itu baru tahu hormon apa namanya tadi? Testosteron yang ada pada testis ya, yang berbulu tadi itu. Mau digambar lagi. Kemudian dari itu nanti lahir cairan padang, kan ada padang ya mereknya ya, Gresik itu. Semen itu loh, cairan semen. Tanpa itu manusia tidak bisa ada itu Nur, harus dengan 300 juta sperma itu berlomba-lomba untuk sampai ke sel telur ya. Lalu menjadi ovum itu. Lalu berbentuk seperti Dayat, itu ya gara-gara itu. Makanya surat andalannya Dayat itu surat Waqiah itu. Afara'aitum ma tumnun. Tidakkah kau lihat sperma-sperma yang kau muncratkan itu? Antum takhluqunahu. Yang gitu-gitu itu loh. Faman kana arifan bi rabbih, orang yang arif billah itu walam yastaghrikhu. Dan ia tidak terpedaya terlena hazzan nafsihi dengan kepentingan pribadinya, yang lagi-lagi itu imajinasi kelaminnya, hormonalnya, lam yufarriq bainal ata wal mana. Ia tidak ada lagi bedanya. Dia tidak lagi membeda-bedakan mana ata mana mana. Li'anna kullan minhuma, karena masing-masing dari ata mana itu thariqu tawassulihi ila ma'rifati sifatihi. Itu jalan untuk mengenal Allah, sifat-sifatnya al-birriyah, dermanya tadi itu. Minal jud, kembali ke atas ya. Jud, karom, ihsan, lutuf atau atof. Kadang kita memberi tapi dengan cara tidak memuliakan. Bagaimana itu? Makanya qaulun ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Orang itu jangan kau ambil uangnya, enggak usah. Anda tidak mengambil saja. Makanya di sini hilangkan dulu keburukan. Pernyataan Sayyidu Taifah ya, Imam Junaid al-Baghdadi itu, at-takhalli muqaddamun 'ala at-tahalli. Mengosongkan dulu lebih baik daripada berhias. La ilaha itu lebih baik itu. Makanya kalau ada orang ateis itu saya apresiasi. Dia baru sampai level la ilaha, sedikit lagi ilallah itu. Jangan dibenci mereka ya. Seharusnya dicintai kalau memang si ateis itu perempuan. Dan apa Nur? Kualifikasi utamanya bertelur. Nah, itu dia. Anda pilih mana? Mandi ya dan tidak pakai parfum, atau tidak mandi tapi pakai parfum. Bersihkan dulu. Pakai parfum itu kan tahallinya nanti itu, pelengkap saja. Halawah, hulwah ya kan? Berhias saja itu, bersolek. Bersih saja dulu. Nah, memang bersih ini bisa lama. Bersih itu dengan tobat ya, dengan kalau diibaratkan mau bangun, Anda mau membangun tanaman, Anda mau menanam tanaman atau gedung, punya tanah dulu, seperti Ustadz Habib kan, pembebasan lahan. Sebenarnya lahan yang dibebaskan oleh beliau bukan lahan ini, lahan yang sempit, yang hanya ya seginilah paling ukurannya kan lahannya. Lahan apa itu Nur? Loh, lahan apa? Jawab cepat. Ini loh kalau makan 3 kali ya. Maghrib makan, di sini makan lagi, isya makan lagi. Makan tok isinya itu. Habis isya makan lagi di sini, berkatnya itu tadi itu. Nanti berarti itu ya. Nah. Itu periksa di pinggangnya banyak sendok, jangan-jangan bawa sendok kemana-mana. Tapi nggak apa-apa karena ya sesekali ya. Waktu itu ketika kita berkunjung ke rumah Nidom itu, Dayat lah yang menyelamatkan kita, karena Dayat yang makan paling banyak itu. Sebenarnya orang tuanya Nidom kan ingin nyuguhi saya dan teman-teman lain, tapi Dayat yang menyelamatkan itu. Waktu itu Yani ikut nggak itu? Ikut ya, bukan makanan yang ingin beliau temui, tapi sepetak yang ingin dihalalkan itu loh. Halal, hak lagi halal, halal nikah ya. Nah. Ya. Dan buhlan mahdu ya. Baik, ini terbongkar setelah Ipan ya, Ipan atau Ipin. Kemudian minimatori kita jud nahwi wal qahriyah. Wa hadza min jumlati fatin. Dan ini sifat ini qahar ini ya, min jumlati fatih babil fahmi minal man. Man'un ini adalah senarai playlist ya untuk kita diberi pemahaman dalam bab mana kama marro ya, jumlah tiba-tiba bil fahmi. Saya ingin tambahkan sedikit lagi sebelum kita diskusikan, kalau teman-teman sudah, karena teman-teman sudah membaca dari tadi malam ya. Jadi begini, bagaimana memposisikan bahwa tidak diberi adalah diberi, bahwa man'un adalah anto.
tidak diberi, ditunda, itu adalah pemberian. Bagaimana memposisikan itu? Teman-teman saya kira sudah punya gambaran ya beberapa. Kok nggak dikasih, kok dikasih? Tidak diberi oleh Allah itu. Popularitas, tidak diberi istri misalnya, kemudian tidak diberi pengaruh-pengaruh, wibawa, kedudukan, dan lain-lain, itu diberi. Sekurang-kurangnya kita bisa mendapatkan satu pemahaman, yang mana Allah itu jauh lebih penting daripada itu semua. Dan yang kedua, kita akan sadar bahwa cara Allah itu memberi atau tidak memberi, baik ia dermanya untuk kita, ya sikap moderasinya tadi itu, atau otoriternya, moderatnya atau otoriternya, itu sebentuk cara untuk mendisiplinkan kita. Pertanyaan, dalam hidup ini sudah jelas kita tidak disiplin, tapi ada satu yang paling disiplin. Apa itu? Ini mungkin Hafiz tahu ya. Jadi hidup ini kan berantakan, ini kacau. Kalau makan Dayat jelas itu. Apa yang kita paling disiplin, yang paling semangat, paling memiliki etos, memiliki gairah ya, adalah ghorizatul baqa, atau spirit atau semangat untuk survive, hasrat, naluri untuk survive, naluri survival ya, hasrat untuk bertahan hidup. Bagaimana kalau yang disinggung oleh Syekh Ramadan Al-Buti bahwa di Auruba, di Eropa atau di Amerika, justru angka bunuh diri ini intihar, tanahar itu bunuh diri ya. Nahar itu leher, intihar itu menggorok leher sendiri. Tapi biasanya dengan tangan atau apa ya, dengan racun-racun apa, obat-obat apa, menghirup kentut. Kalau kentutnya Dayat bisa mati juga orang itu. Kalau memang kentut itu ditampung ya, sebab air liur kita itu ukuran bak mandi 1 kali 1 meter persegi ya, berarti 1 kubik. 2 meter kubik dalam setahun air liur itu. Kalau tanpa air liur kita tidak bisa mencerna makanan. Nah, barusan saya mau bilang apa itu? Angka bunuh diri ya. Nah, sebelumnya? Oh, kentut ya sudah. Bunuh diri versi kentut ya. Bagaimana dengan angka kematian itu? Apa yang paling disiplin dari kita itu? Kita berantakan, terutama dalam kebaikan, makanya Allah itu dengan qaharnya, kadang jabbar ya, bahkan sangat memaksa, meskipun terasa sakit ya, sebab gips untuk nyambung besi patah itu, bahasa Arabnya jabiroh ya. Jadi jabbar itu memang memaksa, tapi semata-mata untuk kebaikan kita. Kalau kita memandang kebaikannya, meskipun caranya kadang kurang kita sukai, semata-mata demi mendisiplinkan kita, maka syahadah yang demikian itu adalah lutfun azim. Bahwa qaharnya Allah pun adalah lutfun azim. Itu justru halus budinya Allah yang sangat agung. Kita tidak dikasih. Itu cara Allah memberi yang paling agung, yang paling indah ya. Fitit ya, fika tadi itu, karena disensor semua tadi. Banyak sensor karena dianggap pembicaraan yang demikian. Nah, tidak disiplin ya. Pertanyaan itu bisa diganti. Kita ini pribadi yang sangat tidak setia kepada apapun, tetapi kita ini sekurang-kurangnya paling setia kepada diri kita sendiri, kepada ego, kepada nafsu ya. Itu kita paling setia itu dengan itu. Bahkan tak jarang kita mencari pembenaran. Oleh karena itu harus la ilaha, negasi dulu baru illallah itu. Kalau sudah itu dibawa kemana-mana, dijadikan prinsip, saya kira tenang, tidak ada lagi problem ya. Menikah Pak, tidak menikah, santai saja. Ya kan? Santai saja itu. Kan ada 2 cerita ya. Jadi kakak beradik ini, tapi si adik ini, ya si kakak nampak jauh lebih tua. Kemudian kata si calon mertua, ini hanya terpaut umur sehari. Tapi memang kakaknya itu boros wajah atau apa, nampak lebih tua itu. Maka si calon suami tadi sampaikan, memang satu hari dalam pandangan manusia sama dengan 1000 tahun dalam pandangan Tuhan itu. Bagi sementara orang yang terlambat memahami terkesan tidak lucu Nur ya. Tapi kalau makan dulu menjadi lucu nanti. Baik, mari kita tutup hikmah ini dengan satu
Satu pernyataan, ya boleh kita katakan quote lah ya, kita katakan begini. Allah ini memperkenalkan diri senantiasa kepada kita ya. Kanzun makhfi, entitas yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Allah memperkenalkan diri kepada kita. Nah, maka cara kita adalah pandai-pandailah kita mengenali Tuhan. Ada beberapa filosof dengan misalnya eksistensialisme. Apakah Heidegger? Mungkin teman-teman sudah mengenal faktisitas. Bagi Heidegger, salah satu bentuk manusia itu ada, Dasein, ini dibaca Dasein ya, atau Sein in der Welt, ada di dunia itu, kita kan mengadah bersama-sama. Tapi kita ini faktisitas, terlempar begitu saja, tanpa tujuan, tanpa. Tetapi nanti bagi Jean-Paul Sartre dan pacarnya, Sartre ini mata keranjang, matanya keranjang, banyak itu cewek-ceweknya itu. Kalau siapa, Lubis, kambing-kambingnya banyak. Nah itu dia. Tapi Simone de Beauvoir ini perempuan yang sangat setia, mahasiswinya. Hati-hati ya, yang mengajar mahasiswi itu hati-hati itu. Sebab juga saya pernah, ini kok laki-laki kumpul-kumpul katanya, laki-laki perempuan bersalaman. Nggak ngaji fikih begitu itu. Jangankan ngajar, ketemu orang lo boleh itu, kalau tujuannya muamalah, ya kan? Ketemu laki-laki, ikhtilat itu kumpul-kumpul laki-laki, bukan kumpul kursi dayat, kumpul kambing, itu bukan. Ya ketemulah begini, ini laki-laki perempuan itu boleh. Kalau belajar mengajar atau mumarid berobat ya. Jadi dayat sakit diperiksa oleh dokter perempuan. Tapi nanti sebenarnya bukan perempuan ya, hanya divan saja pakai jilbab. Kemudian itu boleh, itu laki-laki perempuan itu. Muamalat itu juga boleh. Jual beli. Makanya Anda datang ke warung dan minta pangku atau apa dan seterusnya tadi. Kan pasti kalian tahu kan, kalau datang ke toko-toko waralaba yang namanya konsisten meskipun bulan berganti-ganti, namanya Maret terus itu Anda tahu di mana kasirnya yang cantik, betul ya Bahri, betul kan? Jadi alasan Anda membeli, alasan Anda ngopi itu jadi sudah bukan lagi muamalah, itu musyahawah ya, musyahawat itu. Nah, tapi dia setia, bahkan makamnya itu bersebelahan. Itu loh bahayanya penyair ya, orang pinter, intelek, dan mengajar mahasiswi itu yang setia ya, padahal ya begitulah, kita tahu Sartre itu. Nah, jadi kan ada Sartre ya. Siapa? Imru'ul Yani. Berbahaya kalau ngajar. Kalau mengajar di tempat-tempat mahasiswi yang Anda, saya kan nggak ngajar berbulan-bulan itu, lalu datang sama teman ke sana. Ini kok sudah besar-besar ini ya. Saya nggak ngajar beberapa bulan itu. Jadi selama ini yang datang ke sana ya kalian-kalian ini. Ini bocil-bocil ini diapain kok sudah besar-besar sekarang ini ya. Nah itu dia. Apakah bagi Sartre tidak? Kalau bagi Sartre itu, kalau bagi siapa, Heidegger ini kan terlempar begitu saja. Bagaimana? Ahsibanas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kok enak manusia itu? Mereka mengira dilempar saja dalam faktisitas ya. Kalau Sartre itu bukunya Being and Nothingness, itu salah satunya juga mengungkap faktisitas ini. Kok enak dia merasa terlempar begitu saja tanpa tujuan, tidak difitnah, tidak diuji. Wa hum la yuftanun itu. Lalu secara serampangan yaqulu amanna. Padahal wahum la yuftanun, ngaku beriman padahal tidak diuji. Tapi bukan itu yang mau saya katakan. Pasti saya kira Ustadz Sartre ini ingin mengutip pernyataan Plato. Jadi cinta yang tak diuji tidak layak kau jalani. Waduh, itu dia. Ya dijalani saja, tapi nikahnya dengan Harry nanti. Amin garis keras atau amin biasa itu? Nur. Berarti kalian mengadu domba Harry dengan Yani loh ya. Catat ini nanti ini supaya ditambah jam kerjanya. Baik, jadi yang kita garis bawahi adalah atok dan mana, kemudian syahadat, kemudian cara Allah memperkenalkan diri, dan lutfun azim. Hanya saja kadang nampak bagi kita
Saya terhadap persoalan-persoalan itu, karena kita ini tipe petarung ya bukan petarung wanita, beliau tidak. Ini persoalan harus begini, ini kita selesaikan menurut cara saya, selesai begini. Tapi nanti tidak selesai, maka kita serahkan saja supaya Allah yang menyelesaikan. Dan beberapa cara itu efektif ya. Ya seperti dulu di sini, kok buntu, kok tidak ada jalan. Sudah Beb, tidak usah, kita jual saja lagi nanti tanah itu. Lalu kita supaya cepat move on ke yang lain. Dan lalu dapat ganti itu ya. Demikianlah itu yang paling tapi ilmu ini oleh Habib akan dipakai di yang lain nanti. Saya paham itu. Maksudnya karena beliau adalah politisi ya. Jadi sebelum beliau lahir, jiwa politisnya apa? Jiwa politiknya lahir duluan keluar, lalu Habib itu menyusul di belakangnya itu. Nah, cara Allah memperkenalkan diri kepada kita, kita bisa amati dalam banyak hal ya. Kita bisa amati dengan, biasanya saya dengan cara menunda atau diam sejenak. Ini Allah ini apa maksudnya? Itu saya diam dulu, nanti beberapa saat dan ketemu. Jangan kegeeran jadi, Pak itu si cewek itu mengedip-ngedipkan mata ke saya. Memang kelilipan, curupen itu. Memang kelilipan itu. Dia GR itu, lalu menulis puisi ya. Pada setiap kedipan matamu ada jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan.